Halo semuanya, selamat datang kembali di kisah cinta horor penuh misteri antara Lilis dan Dapa. Jangan lupa ya, sebelum masuk ke cerita, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kamu gak ketinggalan kelanjutan kisah mereka yang makin bikin penasaran dan jantung berdebar. Yuk kita mulai. Hari itu, sekolah terasa sepi, terlalu sepi. Setelah kejadian boneka tertawa kemarin, banyak siswa mengeluh merasa tidak nyaman di lorong sekolah. Nama Lilis dan Dapa mencoba tetap tenang. Mereka berusaha menyibukkan diri. Dapa ditunjuk menjadi ketua panitia turnamen basket antar kelas. Lapangan basket jadi pusat perhatian. Tapi, sejak beberapa hari terakhir, ada yang aneh. Setiap sore, penjaga sekolah melihat siluet seseorang menari sendirian di lapangan kosong. Gerakannya bukan gerakan latihan basket, tapi seperti tarian. Tarian yang lambat, elegan, tapi menyeramkan. Lilis awalnya tidak percaya, tapi malam itu ia memutuskan datang ke sekolah bersama Dapa untuk memeriksa. "Kamu yakin ini ide bagus?" tanya Dapa sambil menyalakan senter dari ponsel. "Aku cuma ingin tahu, Dap, daripada penasaran terus," jawab Lilis. Mereka berdua melangkah ke lapangan yang diterangi sinar bulan. Angin malam berhembus pelan. Jaring ring basket bergoyang sendiri meski tidak ada yang menyentuh. Dan di tengah lapangan, seseorang berdiri. Wujudnya samar, tapi jelas itu bukan siswa biasa. Rambutnya panjang, tergerai. Gaunnya berkibar perlahan seperti tertiup angin. Dia mulai bergerak, menari. Putaran pelan. Kemudian gerakan tangan yang memikat. Lalu berhenti mendadak, menghadap ke arah mereka. Lilis mundur. "Dap, dia lihat kita." Dapa meraih tangan Lilis. "Jangan panik, jangan tunjukkan takutmu." Namun sosok itu melayang mendekat. Dapa berdiri di depan Lilis, melindunginya. Tapi semakin dekat, wajah sosok itu mulai terlihat, dan Dapa langsung terpaku. Wajah itu mirip seseorang yang pernah ia lihat di mimpinya. "Lilis, kamu pernah mimpi perempuan dengan luka di pipi kiri?" bisik Dapa cepat. Lilis mengangguk pelan, tubuhnya kaku. Dia yang berdiri di depan kita sekarang. Dapa menggenggam erat tangan Lilis. "Kalau ini mimpi, kita harus bangun bareng. Jangan biarkan aku sendiri." Sosok itu mendekat, dan saat jaraknya tinggal beberapa langkah, tiba-tiba bayangan besar muncul dari balik tribun. Bayangan itu menari juga, tapi gerakannya kacau seperti sedang marah. Dua bayangan kini saling berhadapan. Lilis dan Dapa menatap tanpa bisa bergerak. Mereka menyaksikan tarian yang seperti pertarungan arwah. Suara musik tiba-tiba terdengar entah dari mana. Musik piano klasik menyayat hati, tapi nada-nadanya salah, kacau. Telinga mereka terasa sakit. Dapa menahan kepala. "Lis," suaranya bikin pusing. Lilis memeluk Dapa. "Tutup telinga, fokus ke aku aja. Dengar suara aku." Dapa menatap mata Lilis. "Kamu suara paling tenang yang pernah aku dengar." Lilis tersenyum kecil, meski ketakutan jelas di wajahnya. Bayangan pertama, si penari, mulai goyah. Dia seperti tertekan oleh bayangan kedua yang semakin brutal. Lalu, dia berteriak. Jeritan menyayat malam. Bayangan itu meledak jadi kabut hitam dan hilang. Tapi yang membuat Dapa dan Lilis terpaku adalah bayangan kedua kini berhenti menari. Lalu perlahan menoleh ke arah mereka. Dan tersenyum. Senyuman itu seperti pernah mereka lihat. Tapi di mana? Tiba-tiba semua kembali hening. Musik berhenti. Lapangan kembali kosong. Dapa dan Lilis masih berdiri kaku. Napas mereka terengah. "Kita lihat hal yang gak bisa dijelaskan, Dap," gumam Lilis. Dapa mengangguk. "Dan kita harus cari tahu siapa mereka sebenarnya." Mungkin ini bukan sekadar penampakan. Keesokan harinya di kelas, Lilis membuka arsip lama di perpustakaan. Dia menemukan artikel tentang siswi bernama Ratna, penari tradisional yang meninggal misterius saat latihan malam di lapangan sekolah
20 tahun lalu. Dikatakan, Ratna memiliki kakak kembar laki-laki yang sangat melindunginya. Tapi setelah Ratna meninggal, si kembar itu menghilang dan tidak pernah ditemukan. Dep, bisa jadi yang kita lihat semalam, itu mereka. Arwah saudara kembar. Tapi kenapa muncul sekarang? Dapa berpikir keras. Mungkin karena sesuatu yang sedang kita dekati, atau yang sedang mengikuti kita. Di sore hari, Dapa mengajak Lilis duduk di tribun. Mereka menatap lapangan. Lis, kalau satu saat kamu harus ninggalin aku karena semua ini, kamu bakal bilang dulu gak? Lilis menatap langit. Kalau aku harus pergi, aku cuma mau satu hal. Dapa melirik. Apa? Lilis menatap mata Dapa. Peluk aku dulu. Sekali lagi. Biar aku tahu, aku pernah punya tempat ternyaman. Dapa tersenyum tipis, lalu merangkul Lilis. Aku gak akan biarin kamu pergi. Kamu rumahku, Lis. Dan di bawah tribun, terdengar bunyi pelan. Seperti langkah kaki yang melenggang pelan. Dan suara halus, tawa kecil, dari arah panggung tari tua yang terkunci sejak lama. Menurut kalian, siapa sebenarnya bayangan kedua yang menari di lapangan itu? Apakah dia pelindung? Atau justru bahaya yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena petualangan mereka baru saja dimulai.